Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Seperti yang sudah admin duga, Veda Ega Pratama pada ajang Asia Road Racing Championship di ronde keempat kali ini yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika akan tampil ngotot untuk meraih podium perdananya di ajang Asia Road Racing Championship pada kelas Supersport 600cc. Setelah sebelumnya, di bulan yang sama pada gelaran Asia Road Racing Championship, yaitu di bulan Juli, digelar ajang balapan National Sport Pertamina Mandalika Racing Series. Pada ajang National Sport Pertamina Mandalika Racing Series tersebut, Veda diturunkan pada kategori Supersport 600cc, membela Astra Honda Racing Team. Dan pada ajang tersebut, Veda sukses meraih podium perdananya pada kategori Supersport 600cc. Karena baru di musim ini ya, seperti yang admin katakan sebelumnya di video-video admin, bahwa di musim ini Veda baru dinaikkan atau diturunkan pada kategori Supersport 600cc. Di musim sebelumnya Veda itu masih fokus di kategori Asia Production 250. Tetapi kali ini Veda yang berusia 15 tahun dinaikkan ke level yang lebih tinggi lagi yang menggunakan motor sport 600cc. Namun begitu, walaupun usianya masih sangat belia, Veda ini masih berusia 15 tahun dan dipercaya untuk balapan di kategori Supersport 600cc menggunakan motor sport 600cc yang dimensinya cukup besar dan powernya juga cukup powerful. Tetapi Veda menunjukkan bahwa dia bisa bersaing pada kelas ini. Ini dibuktikan oleh Veda dengan berhasil meraih podium pada kategori Supersport 600cc di ajang balapan National Sport Pertamina Mandalika Racing Series dan yang terbaru pada ajang Asia Road Racing Championship di ronde keempat yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Bukan hanya sekedar meraih podium, tetapi Veda juga memberikan tontonan yang menarik baik di ajang balapan Nasional Pertamina Mandalika Racing Series maupun di ajang Asia Road Racing Championship. Jadi ketika kita menonton aksi Veda di kategori Supersport 600cc, kita melihat aksi-aksi yang ciamik yang dipertontonkan oleh Veda. Tidak sekedar aksi monoton balapan seperti San Mori, tetapi Veda menunjukkan aksi-aksi overtake yang luar biasa, walaupun ia harus melawan senior-senior yang lebih berpengalaman dari dirinya. Oke sob, di video kali ini admin akan membahas mengenai penampilan dan raihan-raihan Veda Ega Pratama selama ajang Asia Road Racing Championship di ronde keempat kali ini yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika Lombok. Admin akan membahas satu persatu dari sesi free practice ke-1, kedua, ketiga, kemudian sesi kualifikasi, race 1, dan race 2-nya. Oke sob, langsung saja kita melihat sesi pertama, yaitu di sesi free practice ke-1. Nah, untuk di sesi free practice ke-1 ini kita melihat nama Veda tidak mencatatkan catatan waktu pada saat sesi free practice ke-1. Sepertinya di sesi free practice ke-1 Veda mengalami kendala di tunggangannya, sehingga di sesi ini, di sesi free practice ke-1 tidak ada catatan waktu sama sekali yang berhasil dilakukan oleh Veda. Untuk pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi free practice ke-1 ialah Reza Danika Ahren dari Astra Honda Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 39,074 detik. Disusul pada posisi kedua ada Muhammad Adenanta Putra, masih dari tim yang sama, Astra Honda Racing Team, dengan catatan waktunya 1 menit, 39,168 detik. Terpaut 0,094 detik dari catatan waktu tercepat yang diraih oleh Reza Danika Ahren di posisi ke-1. Kemudian di posisi ketiga ada Apiwat Wongtananon dari Yamaha Tekne Racing Team ASEAN, pembalap dari Thailand, dengan catatan waktunya 1 menit, 39,986 detik. Di posisi keempat ada Muhammad Helmi Azman dari Idemitsu Bunshu Honda Racing Team, pembalap dari Malaysia, dengan catatan waktunya 1 menit, 40,015 detik. Dan di posisi kelima ada Azroy Hakim Anwar, masih dari tim yang sama, yaitu Idemitsu Bunshu Honda Racing Team, dengan catatan waktunya 1 menit, 40,079 detik. Nah, itulah dia untuk pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di posisi 5 teratas pada sesi free practice ke-1. Di posisi ke-1 dan keduanya pembalap dari Indonesia, di posisi ketiga pembalap dari Thailand, dan di posisi 4 dan 5 diisi oleh pembalap dari Malaysia. Selanjutnya kita akan melihat hasil pada sesi free practice kedua. Nah, di sesi free practice kedua ini baru terlihat nama Veda Ega Pratama.
Kali ini di sesi free practice kedua yang berhasil mencatatkan waktu tercepat ialah Apiwat Wongtananun dari Yamaha Tekne Racing Team Asia, pembalap dari Thailand, dengan catatan waktunya 1 menit, 39,102 detik. Disusul pada posisi kedua ada Muhammad Helmi Azman dari Idemitsu Bunshu Honda Racing Team, pembalap dari Malaysia, dengan catatan waktunya 1 menit, 39,195 detik. Terpaut 0,093 detik dari catatan waktu yang dicatatkan oleh Apiwat Wongtananun di posisi pertama. Kemudian di posisi ketiga ada Muhammad Adenanta Putra dari Astra Honda Racing Team yang mencatatkan waktu 1 menit, 39,233 detik. Di posisi keempat ada Tanat Long Pliau dari Honda Racing Thailand, pembalap dari Thailand tentunya karena ini aja namanya sudah jelas ya, Honda Racing Thailand, dengan catatan waktunya 1 menit, 39,292 detik. Dan di posisi kelima ada Azroy Hakim Anwar dari Idemitsu Bunshu Honda Racing Team, pembalap dari Malaysia, dengan catatan waktunya di 1 menit, 39,400 detik. Sementara itu untuk Veda Ega Pratama pada sesi free practice kedua ini berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-7 dengan catatan waktunya 1 menit, 39,657 detik. Pada sesi free practice kedua ini, pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepatnya di posisi ke-1 adalah pembalap dari Thailand, kemudian pembalap keduanya adalah dari Malaysia, ketiganya pembalap Indonesia, keempatnya kembali dari Thailand, dan kelimanya dari Malaysia lagi. Kita lanjut lagi pada sesi free practice ketiga. Untuk sesi free practice ketiga yang berhasil mencatatkan waktu tercepat ialah Muhammad Adenanta Putra dari Astra Honda Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 38,556 detik. Nah, ini catatan waktunya sudah mulai improve ya. Kalau di sesi free practice ke-1 dan kedua masih di 1,39. Kali ini di sesi free practice ketiga, pembalap tercepatnya Muhammad Adenanta Putra sudah bisa mencatatkan waktu di 1 menit, 38. Disusul posisi kedua ada Reza Danika Ahren sama dari Astra Honda Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 38,881 detik. Di posisi ketiga ada Muhammad Helmi Azman dari Idemitsu Bunshu Honda Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 38,926 detik. Di posisi keempat ada Wahyu Nugroho dari Yamaha Racing Indonesia dengan catatan waktunya 1 menit, 39,014 detik. Dan di posisi kelima ada Kiati Saksingapong dari Honda Racing Thailand dengan catatan waktunya 1 menit, 39,090 detik. Nah, jadi untuk sesi free practice ketiga ini ya, di posisi ke-1 sampai dengan ketiga, ini catatan waktunya sudah improve. Mereka sudah bisa mencatatkan waktu di 1 menit, 38 detik. Di posisi ke-1-nya pembalap dari Indonesia, posisi keduanya pembalap dari Indonesia lagi, posisi ketiganya pembalap dari Malaysia, posisi keempat pembalap dari Indonesia, dan di posisi kelimanya pembalap dari Thailand. Sedangkan untuk Veda pada sesi free practice ketiga hanya berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-11 dengan catatan waktunya 1 menit, 39,661 detik. Terpaut 1,105 detik dari catatan waktu tercepat yang diraih oleh Muhammad Adenanta Putra. Nah, kalau melihat hasil catatan waktu Veda pada saat sesi free practice kedua dan juga sesi free practice ketiga, sedangkan untuk free practice ke-1-nya Veda tidak berhasil sama sekali mencatatkan waktu karena mengalami trouble pada tunggangannya. Jadi kalau melihat catatan waktu Veda di sesi free practice kedua dan juga free practice ketiga, tentu saja secara prediksi di saat sesi kualifikasi, Veda akan sulit memberikan catatan waktu yang baik untuk memberikan posisi start yang baik pula bagi Veda pada saat balapan. Namun secara mengejutkan, boom, di sesi kualifikasi Veda membuat gebrakan. Veda yang pada saat sesi free practice kedua dan juga free practice ketiga bahkan tidak bisa masuk di posisi 5 besar untuk catatan waktunya ya. Nah, di sesi kualifikasi secara mengejutkan Veda berhasil mencatatkan waktu tercepat, sekaligus ini menjadi pole position perdana Veda pada kategori Super Sport 600 di ajang Asia Road Racing Championship musim 2024. Veda berhasil mencatatkan waktu di sesi kualifikasi ini di 1 menit, 37,855 detik.
Disusul posisi kedua ada Azroy Hakim Anwar, pembalap Malaysia dari Idemitsu Bunsiu Honda Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 38,267 detik. Posisi ketiga ada Muhammad Adenanta Putra dari Astra Honda Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 38,372 detik. Posisi keempat Dimas Eki Pratama, pembalap dari Indonesia juga dari tim MS Glow Foreman Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 38,568 detik. Ini mantan pembalap Moto2 ya, yang dibina oleh Astra Honda Racing Team yang sudah pernah merasakan kerasnya persaingan di Moto2. Dan di posisi kelima ada Apiwat Wongtananun, pembalap Thailand dari Yamaha Tekne Racing Team Asia dengan catatan waktunya 1 menit, 38,785 detik. Nah, yang menariknya pada sesi kualifikasi ini berarti hanya Veda satu-satunya pembalap yang berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 37 detik. Padahal pada saat sesi pre-practice, catatan waktu Veda ini rata-rata hanya di 1 menit, 39 detik. Tetapi kali ini di sesi kualifikasi, Veda benar-benar nge-push untuk bisa mencatatkan waktu tercepat. Sehingga pada akhirnya, baik dari sesi pre-practice hingga sesi kualifikasi, Veda menjadi pembalap satu-satunya yang berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 37. Karena di sesi pre-practice, pembalap tercepatnya itu rata-rata waktunya di 1 menit, 38. Nah, improve-nya itu di sesi kualifikasi yang diraih oleh Veda dengan catatan waktunya di 1 menit, 37 detik. Di sini admin lagi-lagi dibuat kaget oleh Veda. Sebelumnya di sesi pre-practice, Veda ini hanya bisa mencatatkan waktu di 1 menit, 39. Tetapi secara mengejutkan di sesi kualifikasi, ini pembalap yang usianya masih belia ya, masih 15 tahun. Tetapi secara mentalitas, sepertinya tidak menunjukkan bahwa Veda ini masih berusia belia. Rata-rata rival Veda di Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600cc ini adalah pembalap yang sudah berpengalaman pada kelas ini. Sedangkan untuk Veda sendiri, baru di tahun ini diturunkan pada kategori Super Sport 600cc. Dan di ronde keempat Asia Road Racing Championship, Veda sudah berhasil meraih pole position perdananya. Itu juga dari 4 ronde yang sudah diselenggarakan di ajang Asia Road Racing Championship pada musim ini, tidak semua ronde yang Veda sudah ikut serta karena Veda harus fokus di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi ada beberapa ronde yang Veda lewatkan di ajang Asia Road Racing Championship. Selanjutnya kita akan melihat hasil race ke-1. Tentu saja dengan hasil raihan pole position yang sudah diraih oleh Veda, memotivasi Veda untuk bisa meraih hasil yang baik pada race ke-1. Di race ke-1 yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Azroy Hakim Anwar, pembalap Malaysia dari Idemitsu Bunsiu Honda Racing Team. Memang Azroy ini di kelas Super Sport 600 di ajang Asia Road Racing Championship termasuk pembalap yang konsisten meraih podium. Disusul posisi kedua ada Muhammad Helmi Azman, pembalap dari Malaysia juga dari tim yang sama Idemitsu Bunsiu Honda Racing Team. Nah, di posisi ketiga, di podium ketiga ada nama Veda Ega Pratama dari Astra Honda Racing Team, yang sebenarnya pada saat jalannya race ke-1, Veda ini finishnya di posisi keempat, dan Muhammad Adenanta yang finish di posisi kedua. Tetapi sayangnya Muhammad Adenanta dikenai penalti penambahan waktu 3 detik karena melakukan overtake pada saat bendera kuning dikibarkan, sehingga Veda yang berada di posisi keempat naik posisinya ke posisi ketiga dan Muhammad Adenanta Putra mundur ke posisi keempat. Namun kalau dari admin melihatnya, Veda ini merasa tidak puas walaupun ia berhasil meraih podium ketiga dengan dianulirnya podium kedua yang diraih oleh Muhammad Adenanta Putra. Karena seperti yang kita ketahui, Veda ini mentalnya mental juara, dan kalau memang betul-betul juara, ia ingin benar-benar berada di podium. Sehingga hal tersebut dibuktikan oleh Veda pada saat race kedua, di mana kali ini di race kedua Veda benar-benar naik ke podium dengan meraih podium kedua. Sementara itu yang berhasil meraih posisi ke-1 ialah rekan dari Veda di Astra Honda Racing Team, Muhammad Adenanta Putra, yang sebelumnya di race ke-1 kemenangannya di podium kedua itu dianulir. Kali ini di race kedua Muhammad Adenanta Putra berhasil meraih posisi ke-1, dan di posisi ketiganya ada Kiati Saksingapong, pembalap Thailand dari Honda Racing Thailand. Jalannya race kedua kali ini juga berjalan dengan cukup dramatis. Bisa Amin katakan penampilan dari Veda cukup membuat emosi pembalap-pembalap senior di kategori Super Sport 600cc ini, apalagi pembalap senior yang sudah terbiasa di barisan depan. Kali ini mereka mendapatkan tekanan dari pembalap belia Veda
yang berhasil mengobrak-abrik barisan depan di race kedua Super Sport 600cc pada ronde keempat di Asia Road Racing Championship Mandalika. Veda tidak segan melakukan overtake terhadap pembalap senior, dan juga Veda tidak baperan kalau di overtake balik oleh pembalap senior. Padahal ini pembalap-pembalap senior yang dihadapi Veda di ajang Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600, jam terbangnya ini jauh tinggi di atas Veda. Tetapi pada race kedua kali ini, Veda menunjukkan sepertinya dia ini tidak kalah jam terbangnya dengan pembalap-pembalap senior ini. Aksi-aksi overtake Veda, kemudian gaya late braking Veda di kelas Super Sport 600cc menggunakan tunggangan Honda CBR 600RR. Sepertinya kita melihat Veda ini sudah cukup matang di kelas ini. Padahal baru berapa kali ya Veda balapan di kelas Super Sport 600cc di ajang Asia Road Racing Championship. Jadi tidak salah kalau di video-video admin sebelumnya admin mengatakan Veda ini kemampuan adaptasinya sangat cepat. Dengan hasil yang sudah diraih oleh Veda pada race ke-1 dan juga race kedua, maka pada klasmen sementara di ajang Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600cc, Veda menempati posisi ke-7 dengan raihan 62 poin. Di posisi ke-1-nya ada Apiwat Wongtananun, pembalap Thailand dengan 124 poin. Posisi kedua Muhammad Adenanta Putra, pembalap Indonesia 116 poin. Dan di posisi ketiga Azroy Hakim Anwar, pembalap Malaysia dengan raihan 84 poin. Nah, itulah dia sob untuk pembahasan admin di video kali ini. Selanjutnya untuk penampilan Veda di ajang balap, kita akan melihat kembali Veda akan balapan di ajang balapan Eropa di program Road to MotoGP, yaitu Red Bull MotoGP Rookie Cup yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti, tepatnya pada tanggal 17 sampai dengan 18 Agustus di sirkuit Spielberg, Austria. Oke sob, sampai di sini dulu dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.